Selamat datang di materi tentang prinsip-prinsip dan komponen dalam perencanaan pembelajaran di SD atau MI. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang petunjuk penggunaan yang dimana ada home, back, dan next. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Kedua, menganalisis komponen. Ketiga, merancang modul ajar. Dan terakhir, mengevaluasi efektivitas perencanaan pembelajaran dan modul ajar berbasis moderasi beragama. Selanjutnya ada profil pengembang, yaitu saya sendiri atas nama Indah Dwi Febriana, kelas D1 PGMI. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan menyatakan bahwa setiap anak sedang berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan. Setiap tahap perkembangan anak membawa kemampuan yang berbeda-beda baik secara fisik, kognitif maupun sosial emosional. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya, untuk siswa usia dini, materi dan metode pembelajaran lebih visual dan interaktif mungkin lebih efektif dibandingkan dengan siswa yang sudah di jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam hal kecerdasan, gaya belajar, minat, maupun kemampuan. Prinsip ini menekankan bahwa guru tidak bisa memberikan pendekatan yang sama untuk semua siswa. Guru perlu mengenali keunikan setiap siswa dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, beberapa siswa mungkin lebih cepat memahami pelajaran secara visual, sementara yang lain lebih suka belajar dengan cara mendengar atau melalui praktik langsung. Yang ketiga, prinsip minat dan kebutuhan anak. Minat dan kebutuhan siswa menjadi faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Ketika siswa belajar sesuai dengan minat mereka akan lebih bersemangat dan termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika seorang siswa memiliki minat besar terhadap alam, guru dapat mengintegrasikan pelajaran sains yang terkait dengan topik alam untuk menarik perhatian siswa tersebut. Guru juga harus peka terhadap kebutuhan siswa, seperti kebutuhan emosional, sosial, atau kebutuhan fisik yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Yang keempat ada prinsip motivasi. Motivasi adalah faktor penting dalam proses belajar. Tanpa motivasi, sulit bagi siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar. Motivasi dapat bersifat intrinsik atau dorongan dari dalam diri siswa maupun ekstrinsik atau dorongan dari faktor luar seperti pujian atau penghargaan. Guru perlu menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa, misalnya dengan memberikan pujian, tantangan yang sesuai, atau menyusun aktivitas yang menarik bagi siswa. Dalam membuat perencanaan pembelajaran baik, guru harus memperhatikan komponen-komponen utama sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pembelajaran adalah fondasi dari seluruh proses pengajaran. Sebelum memulai mengajar, guru harus mengetahui dengan jelas apa yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan dan dibatasi waktu atau SMART. Misalnya, siswa mampu menyebutkan 3 jenis tanaman yang bisa hidup di daerah tropis adalah contoh tujuan yang jelas dan spesifik. Kedua, materi. Materi ajar adalah konten yang akan diajarkan kepada siswa dan harus relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Materi bisa berupa konsep, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang ingin ditanamkan. Materi yang disajikan harus terstruktur dengan baik, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih mudah. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi. Metode yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Beberapa contoh metode pembelajaran adalah diskusi kelompok, ceramah, demonstrasi, atau metode inquiry. Pilihan metode yang tepat akan membantu siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang terakhir ada penilaian. Penilaian adalah proses untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian bisa dilakukan secara formal atau ujian kuis atau tugas tertulis, atau informal, observasi, diskusi, atau tanya jawab.
Penilaian yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik dari siswa. Dalam konteks pendidikan yang berbasis moderasi beragama, guru harus membuat modul ajar yang memperkuat nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas. Berikut langkah-langkah yang bisa digunakan. Yang pertama, ada menentukan tujuan pembelajaran. Guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang mengarah pada pemahaman siswa terhadap nilai-nilai moderasi, seperti toleransi antar umat beragama, sikap saling menghormati, dan pemahaman tentang keberagaman. Yang kedua, menyusun materi yang inklusif. Materi yang disusun harus mencakup nilai-nilai inklusif, yakni materi yang mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang siswa dan mengajarkan pentingnya hidup dalam perbedaan. Materi ini bisa disertai dengan contoh nyata seperti kisah tokoh yang memperjuangkan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, ada menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif. Guru harus menggunakan metode yang melibatkan siswa secara aktif. Metode partisipatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi akan membantu siswa untuk lebih memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Yang terakhir ada menyusun evaluasi yang mengukur sikap dan pengetahuan. Evaluasi tidak hanya mengukur pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga sikap mereka terhadap keberagaman dan moderasi beragama. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui kuesioner sikap, refleksi diri, dan presentasi tentang tema keberagaman. Selanjutnya ada kuis yang teman-teman bisa coba melalui link yang ada di deskripsi.